Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan di kajian tafsir Al-Qur'an pada malam hari ini. Yang pada malam ini kita berpindah dari surat Al-Baqarah masuk pada surat Ali Imran. Bukan surat Al-Imran, tapi Ali. Walaupun kalau secara tulisan memang Al-Baqarah, Al-Imran ini. Tapi bukan Al-Imran tapi Ali Imran. Keluarga Imran, orang tua dari Maryam, jadi kakek dari Nabi Isa alaihissalam. Saya terjemahkan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada sesembahan, illa kecuali huwa dia, al-hayyu, maha hidup, al-qayyum, kalau secara terjemah ya bisa maha tegak gitu ya. Nazzala, dia menurunkan alaika atasmu wahai Muhammad al-kitaba, al-kitab maksudnya di sini Al-Qur'an, bil haqqi, dengan benar, musaddiqan, yang membenarkan, lima, untuk apa yang baina yadaihi, di hadapannya, artinya kitab-kitab sebelumnya. Wa anzala, dan dia menurunkan at-taurata, kitab Taurat, wal injila, dan kitab Injil. Min qablu, dari sebelumnya, artinya sebelum Al-Qur'an. Hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzala, dan dia menurunkan al-furqana, pembeda, itu maksudnya Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, lahum, bagi mereka, adzabun syadidun, siksaan yang berat, yang dahsyat. Wallahu, dan Allah, azizun, maha perkasa, duntiqamin, memiliki hukuman atau memiliki siksaan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidaklah tersembunyi, alaihi, atasnya, syai'un, sesuatu pun, fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan tidak pula di langit. Huwaladzi, dialah zat yang yusawwirukum,
membentuk kalian fil arhami di rahim-rahim kaifa yasha'u bagaimana dia kehendaki. La ilaha tidak ada sesembahan illa huwa kecuali dia al-aziz maha perkasa, al-hakimu maha bijaksana. Jadi sampai ayat yang ke-6 dulu. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ya, dalam urut-urutan penulisan Al-Quran, terletak sesudah surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Mempunyai keutamaan diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana, kalian bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, syafi'an, sebagai pemberi syafaat li ashabihi, bagi ya ashab itu kan teman-temannya gitu ya. Kalau ulama mengatakan siapa atau ashabul Quran, yaitu orang-orang yang suka membaca Al-Quran, tidak terlepas dari Al-Quran, suka gitu, membaca Al-Quran. Dan juga Nabi SAW setelah sabda beliau tadi, umum Al-Quran secara umum, kemudian iqra'u zahrawaini, bacalah oleh kalian zahrawain. Kalau zahroh itu ya secara bahasa bunga, sesuatu yang indah, itu zahroh. Maka zahrawain itu ya sesuatu, dua hal yang indah gitu ya, yaitu Al-Baqarah dan suratu Ali Imran. Bahwa Zahrawain diterangkan oleh Rasul itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa sampai dikatakan seperti ini? Rasulullah SAW menerangkan, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani. Maka sesungguhnya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu datang pada hari kiamat seakan-akan keduanya adalah awan mendung. Au ka'annahuma ghayatani au ka'annahuma firqani min tairin sawafin. Jadi selain digambarkan oleh Rasulullah seakan-akan dia itu awan yang mendung, juga digambarkan oleh Rasul bahwa surat Ali Imran dan Al-Baqarah itu seperti dua kumpulan burung atau sesuatu yang bisa menaungi orang. Jadi apa maknanya? Kalau orang itu senang atau mengulang-ulang baca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Jadi kalau ada hadis itu kan sab'atun yudhilluhumullah, ya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan ketika itu kecuali naungannya Allah. Ada imam adil, ada orang yang bersedekah tidak diketahui oleh orang lain, ada orang yang menangis dalam kesendirian karena takut kepada Allah, cinta masjid dan lain-lain. Ya, ada tambahan juga, ternyata siapa yang suka baca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan datang sebagai awan yang akan menaungi dia. Tentunya itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gambaran-gambaran seperti ini ya, kalau kita bayangkan kan sulit gitu ya. Mosok moco kok ngerti-ngerti jadi awan, kok bacaan bisa jadi awan, kok bacaan bisa datang sebagai pemberi syafaat gitu ya. Ya memang itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Apa saja yang Allah kehendaki, ya mampu Allah untuk melaksanakan hal tersebut. Itu keutamaan surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah gitu ya. Kemudian tentang jenis suratnya, surat Ali Imran itu termasuk surat Madaniyah.
turun sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Tepatnya, gitu ya. Surat ini turun karena sebagian ulama, salah satunya Imam Ibnu Katsir, beliau menerangkan 83 ayat awal pada surat Ali Imran itu berkaitan dengan utusan dari Najran yang mereka itu beragama Nasrani. Ini ya. Jadi kalau kita lihat nanti kan Ali Imran itu kan kaitannya dengan keyakinan orang-orang Nasrani gitu ya. Karena memang turunnya itu berkaitan dengan utusan-utusan dari Najran yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 9 Hijriah. Jadi setelah pembebasan Mekah itu banyak kabilah-kabilah utusan-utusan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyatakan masuk Islam, kemudian ada yang bertanya-tanya gitu, mengecek gitu ya. Karena melihat perkembangan Islam yang sangat begitu pesat gitu ya. Maka diceritakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah gitu ya, bahwa sebenarnya orang-orang Nasara dari Najran itu mereka mengutus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu awalnya memang untuk mengecek kebenaran dari Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan mereka itu sampai mengutus berapa ini? 60 orang gitu ya. 60 orang dari Najran gitu ya. 14 diantaranya adalah orang-orang yang mulia dari kalangan mereka, para pemuka, para pemimpin gitu ya. Kemudian mereka berdiskusi atau mendebat Nabi tentang Isa bin Maryam. Yang mereka secara ringkas menyatakan bahwa Al-Qur'an itu juga mengatakan Isa bin Maryam adalah Tuhan gitu ya. Dari apa alasan mereka itu? Dari 3 hal. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu dikatakan di dalam Al-Qur'an atau diyakini juga oleh umat Islam bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Yang kedua, ya, tidak punya bapak. Ya. Yang ketiga, gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berfirman di dalam Al-Qur'an itu menggunakan kata ganti kami. Kami itu kan seharusnya untuk orang banyak, tidak cuman satu. Maka alasan mereka loh di dalam Al-Qur'an itu sering kulna, fa'alna gitu ya. Kami berbuat, kami berkata gitu ya. Berarti tidak cuman satu Tuhannya, ada beberapa Tuhan. Itu apa yang disampaikan, dikemukakan oleh orang-orang Nasara dari Najran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian secara ringkas didebat oleh Rasulullah, gitu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada mereka, alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladun illa wa huwa yushbihu abahu. Kalian tahu toh bahwa seorang anak itu mesti menyerupai orang tuanya. Nah, apa Isa bin Maryam itu menyerupai dengan Allah, dengan Tuhan? Kok kalian katakan sebagai anak Tuhan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalian tidak tahu? Apakah kalian belum tahu bahwa Rob, bahwa Tuhan, bahwa Allah itu maha hidup, tidak pernah mati? Padahal kalian tahu bahwa Isa bin Maryam itu pernah tidak ada, bukan dibahasakan oleh Rasulullah mati, tapi pernah tidak ada. Artinya apa? Sebelum dilahirkan oleh ibunya itu kan tidak ada gitu ya. Padahal kalau Tuhan mestinya ya maha hidup, tidak pernah mati, selalu ada. Gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian tidak tahu bahwa yang namanya Rob, Tuhan sesembahan itu adalah zat yang maha hidup, maha mengurusi,
menjaga makhluknya, memberi rizki kepada mereka? Mereka para utusan menjawab, ya. Maka apakah Isa bin Maryam seperti itu? Mereka jawab, tidak. Maka dengan berkali-kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya ceritanya panjang, ya. Berkali-kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendebat keyakinan mereka, yang akhirnya di dalam sebagian riwayat mengatakan mereka itu tetap ngeyel dan menyangka apa yang dibawa oleh Rasulullah itu sesuatu yang tidak benar. Yang akhirnya mereka ditantang atau menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan mubahalah. Nanti kan di surat Al-Imran itu kan ada mubahalah. Jadi saling melaknat atas nama Allah. Artinya yang secara ringkas, kalau kamu benar, saya siap dilaknat, saya dan keluarga siap dilaknat. Kalau saya yang benar, berarti kamu dan keluarga akan dilaknat. Dan dalam riwayat tersebut diceritakan, akhirnya pada hari berikutnya Rasulullah itu siap keluar bersama Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah, dan cucu beliau Hasan dan Husain. Dan ketika orang Najran itu ditantang untuk bermubahalah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin mereka mengatakan jangan, gitu ya. Akhirnya mereka takut. Kalau memang dia itu benar seorang nabi, kita semua tidak akan satu orang pun tersisa dari siksaannya Allah. Kita semua mesti akan binasa. Dan akhirnya mereka meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikirim salah seorang sahabat yang mengajari mereka untuk mendalami agama Islam. Nah, dalam kejadian itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 83, menurut Ibnu Katsir 83 ayat dari awal surat Ali Imran. Jadi pembahasannya nanti tentang pembahasan orang-orang Nasrani. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu berkaitan dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Allah Subhanahu Wa Taala membuka surat Ali Imran ini dengan alif lam mim. Alif lam mim sebagaimana di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala membuka dengan potongan-potongan huruf hijaiyah yang secara makna, maksud itu hanya Allah yang tahu, walaupun sebagian ulama ada yang mencoba mentakwilkan, tapi secara masyhur mereka mengatakan wallahu a'lam, gitu ya, hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi dari tujuannya bahwa seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala menantang orang-orang musyrik Mekah ketika itu, bahwa Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf yang mereka pakai sehari-hari. Mereka menolak bahwa ini adalah wahyu dari Allah, dan mereka ditantang untuk membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Ini kan bukannya Al-Quran ini huruf-huruf yang biasa kalian pakai, kata-kata yang seharian kalian pakai, gitu ya. Kalau kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Muhammad, datangkanlah sesuatu, datangkanlah bacaan, datangkanlah ayat-ayat atau kata-kata sebagaimana Al-Quran. Dan ternyata mereka sama sekali tidak mampu untuk mendatangkan hal tersebut. Maka itu menunjukkan i'jazul Quran, gitu ya, mukjizatnya Al-Quran, bahwa orang-orang yang berbahasa Arab pun mereka tidak bisa menyusun sebagaimana susunan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi bukti bahwa itu benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tentang ketauhidannya. Kalau orang-orang Nasrani kan mereka meyakini bukan tauhid, tapi Tuhan itu kan salisu salasah, jadi tiga dari yang tiga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan Allahu la ilaha illa huwa.
bahwa Allah itu tidak ada sesembahan selain Dia. Jadi tidak ada satu sesembahan pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka itu hanya utusan Allah. Misalnya Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan, bisa naik ke langit. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Nabi Musa alaihissalam itu bisa membelah lautan. Tapi mereka itu hanya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mampu pun itu karena memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sesembahan itu hanya satu. Tidak boleh seseorang itu menyembah selainnya, walaupun mungkin kebanyakan manusia mengatakan hal tersebut. Orang ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah gunung dan lain sebagainya, ada yang menyembah matahari. Tapi yang hak, yang benar itu hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyul Qayyum. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di ayat kursi, Al-Hayyu itu maha hidup. Maha hidup itu artinya kehidupannya sangat sempurna. Manusia itu juga hidup, tapi kehidupan manusia itu sangat banyak kekurangan. Banyak kekurangannya bagaimana? Manusia hidup itu dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dan dalam kurun waktu tertentu kehidupannya akan hilang. Dan waktu hidup pun kadang juga sakit, kadang juga butuh istirahat, tidur, kadang juga artinya kehidupannya itu ya kadang-kadang orangnya itu dinyatakan hidup tapi tidak melakukan sesuatu sama sekali. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Hayyu, maha hidup. Artinya wis enek terus Tidak ada satu waktu pun yang Allah itu tidak ada. Maka para ulama mengatakan kata Al-Hayyu, salah satu nama dari nama-nama Allah itu adalah menunjukkan kesempurnaan sifat-sifatnya. Misalnya Allah maha melihat, ya melihat terus Allah maha mendengar, ya mendengar terus. Tidak pernah Allah terlepas sedikit pun dari pendengarannya, dari penglihatannya. Karena ya hidup terus Tidak pernah tidak ada, tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur Itu makna Al-Hayyu. Maka Al-Hayyu itu menunjukkan kamalu sifatihi kesempurnaan sifat-sifat Allah. Karena sifat-sifat yang Allah terangkan yang melekat pada zatnya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus ada tidak terlepas dari Allah. Kita misalnya mendengar ya nek pas ngalamun misalnya ya hilang pendengaran kita, atau karena kita sedang banyak wong rame misalnya kita sudah tidak bisa mendengar ngomong tapi dari Allah semua itu tidak akan terlepas. Kemudian Al-Qayyum itu kalau dalam segi bahasa ya maha tegak. Maksudnya kalau segi maksud itu maha mengurusi. Jadi Allah itu tidak butuh pengurus tidak butuh bantuan, tapi semua makhluk itu butuh diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak membutuhkan selainnya, tetapi yang lain itu selalu membutuhkan Allah. Itu makna dari Al-Hayyu, Al-Qayyum. Maka kalau Al-Hayyu tadi dikatakan oleh para ulama bahwa Allah itu sempurna dari segi sifat-sifatnya, Al-Qayyum itu menggambarkan Allah sempurna dari segi perbuatan-perbuatannya. Karena apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibutuhkan oleh hamba-hambanya, dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Nah, dan yang mempunyai sifat-sifat seperti ini itulah
yang kita sembah, yang kita harapkan, yang kita cintai, dan yang kita takuti. Ini ya. Bagaimana yang kemarin saya sampaikan di Ahad pagi ini, okay? Bahwa seseorang itu menyembah Allah itu didasari atas 3 hal: cinta kepada Allah, dia itu berharap kepada Allah, dan dia takut kepada Allah. Kemudian ayat yang ketiga, nazzala alaikal kitaba bil haq. Dia Allah lah yang menurunkan atasmu wahai Muhammad Al-Quran ini bil haqqi, dengan benar. Ada 2 makna di kata dengan benar ini. Yang pertama, dengan benar cara penurunannya. Artinya yang mengirim Jibril alaihi salam dijaga oleh Allah sampai kepada Nabi, tidak ada kesalahan sama sekali. Dari diri Nabi pun dijaga oleh Allah sehingga tersampaikan kepada manusia dengan sempurna. Juga bil haqqi itu kandungan isinya. Jadi pada penurunannya itu dengan cara yang benar, terjaga oleh segala kekurangan, turun secara sempurna, gitu ya. Isinya itu juga mengandung kebenaran, tidak ada kesalahan, tidak ada kebengkokan, gitu ya, pada Al-Quran ini. Nah, salah satu fungsinya musaddiqal lima baina yadaihi, membenarkan untuk apa yang ada di hadapannya. Di hadapannya itu maksudnya ya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Membenarkannya dari arah apa? Yang pertama dari arah ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa isi dari semua kitab itu tauhid sampai Al-Quran ini. Yang kedua, bahwa adanya Al-Quran ini, diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran, itu membenarkan apa yang sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Karena di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu diterangkan bahwa akan ada Nabi terakhir, disebutkan namanya Ahmad, mempunyai sifat begini, begini, dan begini, akan hidup begini, begini, dan begini. Itu mereka sudah tahu. Dan ketika Nabi itu muncul, itu membuktikan bahwa kitab mereka itu benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah Allah wa anzala Taurata wal Injil, yang menurunkan Taurat dan Injil. Karena orang Nasara mereka kan beriman dengan Taurat, gitu ya. Mereka tahu bahwa Allah menurunkan kepada Nabi Musa Taurat, dan mereka juga beriman dengan Injil. Lah yang menurunkan Taurat dan Injil ini, dialah juga yang menurunkan Al-Quran. Nah, kemudian kalau kita lihat di kata nazzala dengan anzala, gitu ya. Kalau Al-Quran dikatakan oleh Allah nazzala, maka kata nazzala ini secara umum, kalau dibedakan antara nazzala dengan anzala, itu maknanya turunnya berangsur-angsur, bukan satu kesatuan secara langsung. Tetapi pada kata At-Taurah dan Injil, Allah menggunakan kata anzala. Nah, ini menunjukkan Taurat dan Injil itu turun satu kesatuan secara langsung. Jadi kitab Taurat dan Injil itu satu kesatuan secara langsung. Bahkan kalau kitab Taurat di dalam ayat lain disebutkan turunnya itu bukan perkataan sebagaimana Al-Quran, tetapi turunnya berbentuk lembaran-lembaran. Itu turun sudah satu kesatuan, gitu ya. Itu Taurat. Kalau Injil wallahu alam, saya dapati apa turunnya apa berbentuk kitab atau lembaran-lembaran atau apa, wallahu alam. Tapi dari segi penurunannya itu diturunkan secara langsung satu kesatuan. Berbeda dengan Al-Quran yang berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Min qablu, dari sebelumnya, sebelum Al-Quran turunnya Taurat dan Injil itu, yang hudan linnasi, juga Allah turunkan sebagai petunjuk untuk manusia. Lah, manusia ini tentunya tidak secara umum, tapi manusia-manusia yang waktu hidupnya itu di masa-masa Taurat dan
Injil. Artinya tidak semua. Oh, siapa bisa milih Taurat kalau mau. Oh, siapa yang mau bisa milih Injil. Siapa yang mau bisa milih Al-Quran, bukan begitu. Tapi di masa kitab-kitab ini masih berlaku, gitu ya, maka kitab ini sebagai petunjuk bagi mereka. Dan Allah jugalah yang wa anzalal furqan, menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan di sini maksudnya adalah Al-Quran. Kenapa disebut pembeda, pemisah, gitu ya? Karena apa yang ada di dalam Al-Quran bisa membedakan atau menjadi panduan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, antara hak dan batil, dengan bisa diketahui dengan mempelajari Al-Quran ini. Innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, bagi mereka ada siksaan yang berat, siksaan yang sangat, siksaan yang dahsyat. Tentunya ini peringatan kepada orang kufur secara umum dan kepada orang utusan Najran itu tadi, yang mereka tidak mau untuk mempercayai Al-Quran bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menerangkan wallahu azizun dzuntiqam. Dan sesungguhnya Allah itu azizun. Azizun itu maha perkasa. Maha perkasa itu maksudnya sebagian kitab tafsir mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu keperkasaannya itu dari arah bahwa dia bisa memaksa, dia bisa melakukan segala sesuatu, dan dia itu kuat sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa mengganggu. Jadi 3 arah. Keperkasaan Allah itu bisa memaksa. Seorang nggak mau sakit, olahraga terus, misalnya gitu ya, vitamin terus, gitu ya. Sangat menjaga kesehatan, sangat menjaga gizi makanan dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah berkehendak dia sakit, ya bisa sakit, gitu ya. Tanpa sebab pun Allah bisa memaksa seseorang untuk sakit. Bisa memaksa seseorang untuk mati, bisa memaksa orang untuk kehilangan hartanya, itu ya bisa. Dan Allah itu kalau berkehendak dengan sesuatu, dia maha mampu. Dan ketika menjalankan apa yang dia inginkan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ketika ada orang ingin menghalangi, oh jangan begini gitu ya. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ya tidak bisa melakukan apapun. Nah, itu makna bahwa Allah itu aziz, maha perkasa. Nuntikomin, dia punya hukuman, dia punya siksaan. Artinya walaupun misalnya orang yang kafir itu dalam keadaan kuat, pengikutnya banyak, gitu ya. Dia itu orang yang punya harta, terpandang, punya kedudukan di dunia, ya Allah tetap mampu untuk menyiksa dia, gitu, karena perbuatan yang telah dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkabarkan, gitu ya, yang sebagian ulama mengatakan bahwa itu juga bisa dimaknai dengan ancaman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada hal yang tersembunyi dari Allah, sesuatu pun di langit maupun di bumi. Artinya bentuk ancamannya bagaimana? Apapun yang kalian atau yang kita perbuat itu semua diketahui oleh Allah. Bentuk ayatnya berita, gitu ya. Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi dari Allah di langit maupun di bumi, atau di bumi maupun di langit. Tapi maknanya ya kita harus takut, gitu ya. Bahwa ketika kita misalnya mau bersengaja untuk melanggar aturan Allah, itu Allah ketahui. Dan tidak hanya sekedar Allah tahu, gitu. Ada catatannya, dan itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita ingin melakukan kebaikan, kok tidak ada orang, misalnya gitu ya. Ingin nyapu masjid, misalnya, kok renek orang, kok sepi, kok sih nek wis rada rame wonge, ben ngerti nek aku nyapu, misalnya seperti itu. Ya enggak perlu. Karena apa? Karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di ayat berikutnya, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha.
Jadi termasuk padanya itu apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, kenapa Nabi Isa itu bisa lahir tanpa adanya bapak. Yang membentuk itu Allah. Dan Allah itu yang menggambar kita, membentuk kita di rahim ibu-ibu kita dengan apa yang Dia kehendaki. Sudah mau jadi pun, misalnya keguguran juga bisa, gitu ya. Sudah bentuk pun dijaga dengan sebenar-benar penjagaan, misalnya gitu ya. Ibunya yang minum vitamin, rutin untuk periksa, rutin untuk cek lab dan lain sebagainya. Kalau Allah berkehendak bayi itu belum lahir, ya tidak bisa lahir, akan meninggal di dalam perut ibu. Nah, sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah bahwa seseorang itu tidak boleh mengejek orang lain karena bentuk atau karena wujud dirinya. Karena kan dalam pandangan manusia itu kan ya ada yang cantik, ada yang jelek, gitu ya. Ada yang ganteng, ada yang jelek. Bahkan orang yang bermuka mengerikan pun ya juga ada. Tetapi kita tidak boleh mengejek seseorang dari hal tersebut. Karena apa? Ya orang itu kan tidak bisa milih, gitu ya. Oh aku milih sing kulitnya putih. Oh saya milih orang yang tinggi tegap kekar seperti itu ya. Saya tidak mau kalau bentuk saya kecil itu, ya tidak bisa. Itu semua dipilih atau dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah ada suatu kisah di kekhalifahan Al-Ma'mun. Ada seorang yang berselisih gitu ya. Yang kebetulan salah satu yang berselisih itu orangnya bermuka jelek gitu ya. Yang satu ya biasalah, paling enggak orang yang biasa, mukanya biasa. Nah, ketika mau dihukumi gitu ya. Yang satu ini mengatakan, "Wahai pengambil keputusan, tidak perlu kita melanjutkan urusan ini karena dari mukanya saja sudah terlihat bahwa dia orang yang salah." Gitu ya. Jadi karena wajahnya itu tidak ganteng, tidak bagus, itu dijadikan alasan bahwa orang itu berbuat salah. Bahasanya kalau kita gitu, rai ini nganyelke gitu ya. Wajahnya itu sudah wajah yang menampakkan ketidakbenaran. Wajahnya itu wajah yang sudah mengerikan gitu ya. Maka ketika hal itu diungkapkan, kebetulan wallahu alam apa yang terjadi, ternyata dia dikalahkan karena wajahnya tadi. Nah, suatu saat pada saat yang sama gitu ya, biidznillah ada kejadian kerusakan mendadak pada apa tadi? Ya bangunan yang digunakan untuk berhukum tadi di pengadilannya itu ya. Ada apa kayunya, mungkin dulu kan dari kayu, dari atapnya ya masih atap yang kuno itu. Ada yang roboh, ada yang lepas. Nah, ketika itu si hakimnya pengambil keputusan itu ngomong, itu loh, tukangnya itu enggak bener gitu ya. Garap kok tidak bagus sehingga belum waktunya roboh, belum waktunya lepas, kayu itu sudah terlepas dari tempatnya. Nah, karena punya kesempatan, orang yang bermuka jelek tadi ngomong kepada hakim, hakim, wahai pengambil keputusan, kok kamu tidak nyalahkan kayunya? Gitu ya. Kenapa kamu nyalahkan tukangnya? Padahal yang lepas, yang jelek itu adalah kayunya. Kok kamu tidak menyalahkan, menimpakan kesalahan pada kayu, malah menimpakan kesalahan kepada tukangnya gitu ya. Maka orang tadi menjawab, ya jelas gitu ya. Kayu itu kan hanya dibentuk, hanya ditata, hanya diperhalus, hanya diletakkan, hanya disambungkan, dan tidak bisa nyambung sendiri, tidak bisa kepasang ke situ sendiri. Yang bisa masang adalah tukangnya. Maka orang itu menjawab, wahai hakim, wahai pengambil keputusan, begitu juga dengan saya. Kalau saya boleh milih, gitu ya, saya akan memilih wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, gitu ya. Tapi kalau kamu tidak bisa menyalahkan saya karena wajah jelek yang saya miliki. Karena wajah jelek yang saya miliki itu bukan karena pilihan saya,
tapi karena dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi pengambil keputusan, hakimnya tadi tersadar gitu ya, bahwa dia telah memutuskan sesuatu yang salah. Kok memutuskan sesuatu bukan dari perkaranya, tetapi dilihat dari wajah orang yang datang kepada perkara tersebut. Nek sing ganteng ya menang gitu ya, yang elek kalah gitu ya. Maka itu seakan-akan dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena apa yang kita dapatkan itu semua dari Allah. Allah yang membentuk diri kita, tidak ada pilihan yang lain. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan kecuali Dia Allah Al-Aziz yang maha perkasa tadi. Artinya bisa memaksa, bisa melakukan segalanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Al-Hakim maha bijaksana. Artinya walaupun Allah itu mampu berbuat segala sesuatu, tidak ada yang bisa menahannya, tetapi semua perbuatan, semua ucapan, semua kalamnya itu ada hikmahnya. Kalau orang itu punya kemampuan gitu ya, sering dia itu berbuat sewenang-wenang, sak-sae gitu ya, sesuka dia sendiri. Tetapi Allah walaupun dia mampu menjalankan segala apa yang dia inginkan, tetapi semua perbuatannya itu mengandung kebijaksanaan, segala perbuatannya itu ada hikmahnya. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang salah, tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan sampai ayat yang ke-6. Insyaallah besok kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya dari surat Ali Imran. Semoga yang sedikit ini menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, sehingga mungkin kalau ada pelajaran-pelajaran darinya bisa kita amalkan, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkannya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan balasan sebaik-baiknya nanti pada kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.